Hai, selamat datang di konten apa ya namanya? Gue nggak tahu sih konten apa. Ya, tapi hari ini gue pengen ngobrol sama salah seorang pencetus pemuda yang suka sama aksara-aksara Nusantara. Jadi dia nggak hanya suka tapi memang mendalami dan dia tahu banyak tentang itu. Nah, hari ini gue pengen ngobrol sama dia. Kenapa dia suka, apa yang menurut dia menarik, dan kira-kira kalau misalnya kita mau tahu gitu, apa yang harus kita cari. Sebentar ya. Oh, ada 2 MZ ya. 2 MZ. Nah, lagi dia akan join, kita akan ngobrol sama dia. Oke. Nah, sama kan. Kita akan ngobrol sama dia, gimana, kenapa dia suka, dan lain-lain. Itu tunggu saja. Hai, selamat datang di acara, nggak tahu siapa namanya. Selamat datang di konten YouTube gue. Gue akan ngobrolin hari ini sama salah seorang yang suka sama aksara di Nusantara. Jadi dia ini punya ketertarikan sendiri terhadap aksara-aksara yang ada di Nusantara. Jadi gue pengen ngobrol sama dia, pengen nanya kenapa dia suka, kenapa dia sampai segitunya, dan misalnya kita pengen tahu tentang aksara Nusantara gimana caranya gitu. Nah, bye. Yuk. Ya, enggak. Akhirnya. Sorry. Agak ribet tadi mati lampu dan lain-lain. Iya, baru mati lampu ya soalnya. Ya wes. Nah, pokoknya tadi kan geledeknya sih. Parah sih, emang parah. Makanya tadi jam 8, setengah 8 tuh tadi yang aku DM, terus mati lampu, terus sekitar 20 menit lalu baru nyala, terus akhirnya nyala-nyalain bla-bla baru deh. Gitu. Masih hujan di situ? Nggak rintik-rintik, tapi masih. Oh, oke. Gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oh, langsung? Oke. Langsung. Nah, seperti yang tadi gue bilang, ini ya, udah ada orangnya, Aditya Bayu. Halo, Bay. Halo. Ini direkam? Rekam, udah. Oh, oke. Gimana kabar 40 hari di rumah aja? Lebih ya, hampir 2 bulan nih di rumah aja nih. Nggak tahu, kalender nggak ada maknanya lagi, semua hari sama aja. Tapi biasanya kamu tuh hari-hari ngapain sih? Maksudnya kuliah kah, kerja kah, atau? Kerja. Jadi kerja. ini WFH nih. Iya, WFH. Iya. Perusahaanku agak keras sih WFH-nya, tapi udah WFH. Oke. Nah,
Ini kan video ini kan kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin terlihat apa ya kalau sekarang ya, terlihat ditinggalkan, terlihat kuno, terlihat apa kuno. lagi? Pokoknya ya, iya gitu-gitu kan. Arkais, kuno, mistis, gak jelas. Ada mistisnya ya? Ada. Oke. Sering Nah, dimistisin. nah, ini dia Aditya Bayu yang menurut gua adalah orang yang sangat unik karena dia sangat segitunya dengan elemen budaya Indonesia, terutama aksara di Nusantara gitu. Sampai bikin ini ya, apa namanya? Aksara Nusantara ya namanya ya. Website-nya itu. Iya. Jadi dia adalah salah satu inisiator Mas Aksara Nusantara. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol nih sama Bayu nih. Baik, ceritain dong kenapa sih awalnya itu sampai suka segitunya sama dan ngulik aksara di Nusantara. Kayaknya pertama kalinya itu pas SMP kelas 3 atau SMA awal, aku lupa. Tapi awalnya emang suka desain, tipografi, desain grafis gitu-gitu. Basicnya emang suka desain. Terus suatu ketika kayak di kamus, bukan kamus, ensiklopedia, itu kayak nemu gambar naskah Jawa sama Bali kalau nggak salah yang aksaranya itu bagus. Kan kita kan selain Latin kan sering lihat kayak terutama kanji Cina sama Hanje, kanji Jepang sama Hanje Tiongkok yang diapa-apain jadi logo ini lah, jadi apalah. Itu kan ada visualnya. Terus kayak lihat Indonesia, wow Indonesia juga punya yang lumayan keren gini gitu. Setidaknya pas zaman Belandanya, pas lihat foto. Ada nggak sih versi modern up to date-nya terus ke Google, terus kayak kecewa karena kualitasnya itu nggak banget dibanding apa yang ada di naskah zaman dulu gitu. Zaman dulu bisa cukup advance, kenapa sekarang jadi banget gitu? Kan merasa sayang, terus habis itu kayaknya nggak susah deh bikin yang bagus. Udah belajarnya sendiri aja deh, terus belajar, terus nanya-nanya yang lebih ngerti, terus ya sampai sekarang masih ngulik-ngulik, mencoba menaikkan sedikit strata aksara-aksara di Indonesia. Jadi itu dalam ranah desain. Emang belajarnya otodidak tuh, nggak ada, bukan kayak masuk di gitu. kuliah sastra misalnya atau kuliah apa gitu, nggak? Muatan lokal di SMA enggak. Aku anak Jakarta, nggak ada begitu muatan lokal. Oke. Nah, terus udah berapa lama berarti berkutat dengan aksara di Nusantara ini? Kalau dari SMA artinya 4 tambah 7 atau 8? Wow. 7 atau 8. Emang 7 sama 8 ya? Ya, kurang lebih begitu deh. Wow. Dan selama 8 tahun menggeluti aksara ini, apa yang menurutmu paling menarik dari aksara Nusantara? Dan bisa ceritain dikit nggak sih tentang aksara Nusantara? Kayak bisa. Jadi banyak sekarang yang experience-nya dengan aksara itu agak tumpang tindih. Pertama, ada yang pengalamannya dengan aksara itu, aduh itu pelajaran pas mulok yang nilai gue jelek banget. Pengalamannya nggak bagus. Pertamanya begitu. Jadi begitu selesai ujian langsung dilupain. Dan itu berhubungan juga sama yang kedua, pas di ranah publik itu nggak pernah lihat menggunakan aksara secara substansial. Kalau di Yogyakarta atau di Bandung kan kadang-kadang ada papan nama jalan. Aksaranya itu seringkali ciut di bawah Latin kecil. Kesannya di nomor 2 kan dan penggunaannya nggak substansial gitu. Karena aku kalau nyari jalan juga udah nggak ada yang lihat papan nama jalan lagi, lihatnya Google Maps gitu. Jadi itu kan nggak gitu substansial. Jadi banyak yang lihat aksara itu mikirnya macem-macem. Oh ini warisan nenek moyang yang terus filosofinya panjang lebar, tapi nggak bisa baca atau nulis kata-kata pun. Jadi
Mas baca nggak di artikel Aksara Lontara yang di Wikipedia itu? Iya, kemarin sempat baca. Nah, jadi ada kasus misalnya, ini sering terjadi di mana-mana, yang penggunanya tidak familiar dengan aksaranya itu lagi. Agak miris sih. Jadi misalnya kayak di Sulawesi Selatan, itu kan pakainya aksara Lontara. Naskah yang beraksara Lontara itu kalau seringkali ada yang punya warisan kayak di gudang gitu, mereka nggak ngerti ini artinya apa, tapi berasumsi, oh ini naskah warisan yang isinya kebajikan, bla 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 gitu. Satu keluarga di Makassar itu cerita ke ahli sejarah yang kayak, iya ini naskah warisan bla bla bla. Oh boleh dilihat nggak? Oh nggak boleh, ini bisa pamali kalau nggak di apa-apain gitu. Setelah dinego-nego, boleh dilihat, isinya bon jual kuda, model-model begitu. Itu berarti mereka memang menginterpretasikan sendiri aja kalau wah ini karena kuno jadi pasti akan berharga dan penting gitu ya. Jadi banyak yang kayak orang zaman dulu pakai aksara buat hal sehari-hari, nyatet utang, catatan belanja, nulis surat sehari-hari aja. Tapi sekarang karena kita udah nggak pakai lagi, kesannya jauh, terus orang banyak ngeromantisasi gitu. Dan seringkali ngeromantisasinya itu tidak membantu paham aksaranya. Jadi aku sering banget ketemu yang bisa cerita panjang lebar berparagraf-paragraf makna filosofis aksara Jawa Honocorowo, tapi pas nulis tangan tulisan cakar ayam gitu-gitu. Tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya dari aksara Hanacaraka itu. Oke. Maksudnya sayang sekali kalau filosofinya udah bisa bervolum-volum buku tapi tulisannya cakar ayam, kan nggak imbang antara teori sama penerapan desainnya gitu. Iya. Satu-satunya yang masih bagus, relatif bagus di Indonesia itu aksara Bali, karena orang-orangnya itu masih tingkat keterpakaiannya itu lebih substansial dibanding tempat lain. Mereka kan masih di Bali itu masih ada juru tulis yang ngenulis ulang lontar karena dipesan, karena lontar punya pura udah agak tua, jadi udah rapuh harus ditulis ulang. Kalau di Bali itu sistemnya lontar pernah lihat nggak? Aku tuh pernah, aku pernah ke Bali dan aku pernah tur ke salah satu desanya gitu. Nah di desanya itu ada satu penulis. Jadi kita dikasih kayak kalung. Nah kalungnya itu ada dari lontar, terus dia tulis pakai apa sih namanya? Jadi kayak dibakar gitu, tapi pakai aksara Bali gitu. Namanya siapa gitu. Nanti dia ditulisin nama aksara Bali. Gitu bukan? Lontar itu bukan? Atau itu bukan lontar, itu bambu, bambu yang dipanasin gitu ya. Itu di Bandung juga ada di Saung Mangujo. Lontar itu kayak model begini nih. Oh, itu lontara ya? Itu maksudnya aksara lontara ya? Bukan, ini aksara Bali tapi di mediumnya namanya lontar. Oke. Jadi lontar itu basically daun palem lontar, dikeringin, diolah, terus nanti jadi model begini nih. Nanti kalau Bali itu nulisnya itu nggak pakai tinta, dia itu diukir pakai kayu kecil, pakai pisau kecil. Wow. Nanti kalau udah diukir begitu, nanti dia diseka pakai jelaga, jelaganya nanti masuk ke sela-sela, jadi makanya ada item-item begini. Jadi item-itemnya. Dulu paling zaman Hindu-Buddha gitu, semuanya pakai beginian. Tapi cuma Bali yang mempertahankan penggunaannya. Di Jawa beralih ke kertas, terus habis itu naskah-naskahnya jadi sangat loyal sih. Model begini, ini contoh naskah Jawa. Wow. Kita berkenalan dengan kertas cukup cepat. Iya. Tapi di tempat lain ada yang ya. Desain was juga lebih bagus ya untuk Jawa ya. Karena ada apa itu namanya? Enggak, itu apa sih namanya? Desain yang kayak gitu tuh. Oh, wadana. Apa? Wadana. Wadana itu figura begini. Iya. Oke. Nah, jadi setiap aksara itu circumstances berkembangnya beda. Bali itu cenderung sangat konservatif.
dan dia itu memiliki banyak aspek yang masih sama dengan pas zaman Majapahit gitu. Jadi misalnya lihat prasasti zaman Majapahit, terus lihat spelling Bali itu masih banyak yang mirip-mirip. Kalau di Jawa sendiri itu ya udah beda. Jadi cara tulis Bali lebih mendekati Jawa kuno ketimbang Jawa sekarang. Kalau Jawa itu kan dia pusat politik dan sejak dulu disinggah orang Belanda kemana-mana ya. Jadi dia itu pas zaman Belanda salah satu yang pertama kenalan sama teknologi cetak. Jadi orang Belanda datang tertarik dengan sastra Jawa, mereka gimana ya kita ini bisa cetak massal, karena kan suruh juru tulis tulis ulang 1500 kan gila aja. Jadi mereka bikin huruf cetak, dan huruf cetaknya itu agak terpengaruh desain Eropa. Terus nanti beda-beda lagi, ada yang di Batak itu biasanya dipakainya jumlahnya agak kecil, tapi seluruh masyarakatnya rata-rata banyak yang bisa. Di bambu, di tulang, dipakai untuk jimat. Ada nggak ya? Tulang? Tulang kebo gitu-gitu. Kayak kelihatan nggak nih? Ini amulet. Ya. Yang ini amuletnya itu ya? Itu ditulisin pakai aksara Batak. Kelihatan nggak sih? Iya. Ada aksara Batak kecil-kecil. Iya. Model kayak gitu. Atau ditulis di bambu. Itu buat ini. Itu buat hanya di Sulawesi Selatan itu. Itu yang tadi kayak amulet itu, yang kayak amulet itu sebagai jimat atau kayak hiasan aja jimat, gitu. Jimat. Kalau di Batak itu format naskah yang terkenal itu pustaha. Pustaha itu semacam buku magicnya punya pendeta sana, dukun sana. Pustaha namanya. Pakai H. Aku ada tiruannya ini. Dia model kayak gini. Dia dari kulit pohon gaharu. Dapat dari mana? Ini tiruan di tempat turis di Batak banyak yang jual kadang-kadang. Ini tiruan doang. Aslinya lebih serius. Maksudnya ini isinya cuma lirik lagu Pulau Samosir. Tapi bentukannya kayak gitu ya, bentuk aslinya juga kayak gitu. Bentuknya kayak gini. Dia dilipat kayak harmonika. Terus habis itu biasanya covernya ada pahatan kadal boraspati yang memaknakan kesuburan gitu. Terus kalau di aslinya itu biasanya isinya kayak ramuan jamu, jampi-jampi, cara ngilangin kutukan gitu-gitulah. Kalau aslinya. Tapi berarti satu jimat itu satu buku itu satu jimat atau kayak ada babnya gitu maksudnya? Ada babnya biasanya. Ini kan yang dipegang biasanya kayak datu itu apa ya istilah Inggris bagusnya? Kayak kalau di Indonesia kayak dukun, kayak witch doctor, kayak pendeta gitu-gitu lah. Fungsinya agak begitu. Oke. Jadi aksara itu circumstances-nya sangat beda-beda per budaya pemegang aksaranya sebelum pas zaman pra-kemerdekaan. Terus kan Perang Dunia II dan kemerdekaan. Terus rata-rata semua aksaranya jadi karena banyak faktor, tapi terutama karena salah satu alasannya ekonomi biasanya atau praktikalitas. Kalau ngambil contoh di Jawa aja, nyetak dengan huruf Latin itu jauh lebih murah dibanding Belanda. Dan ketika merdeka, kan nggak ada duit ya. Daripada bikin percetakan custom untuk aksara Jawa yang cuma dipakai di Pulau Jawa, lebih murah ngimpor yang Latin dan semua orang bisa baca gitu. Jadi sentimen kesukaan itu agak di nomor 2 kan, nggak bisa prioritas. Jadi 1950 kita di 1949 diakui kemerdekaannya, terus habis itu rekonstruksi bla 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 bla, udah 1 generasi, 2 generasi itu skip, udah nggak pernah lihat aksara lagi sampai 2000-an gitu. Jadi sebenarnya agak ironis ya, Belanda yang mencoba untuk membuat aksaranya bisa diterima banyak orang melalui cetak,
sehingga ternyata habis kemerdekaan malah Indonesia sendiri yang karena alasan praktikalitas jadi lebih mengutamakan bahasa Latin gitu ya daripada aksara Nusantara sendiri gitu ya. Bisa dimengerti sih kenapa mereka kayak kalau Latin semua orang bisa baca, gampang belajarnya, nggak ada duit, bisa dipahami sih. Cuma jadinya beberapa generasi keskip, terus jadinya banyak yang jadi istilahnya nggak tahu mau nanya siapa gitu, kecuali Bali. Iya. Ya karena mungkin Bali gitu. juga kebudayaannya juga lumayan kuat sampai sekarang ya. Jadi selalu ada orang yang masih bisa ditanyain ya. Kalau aksara lain itu seringkali agak susah nanya siapa yang ngerti. Nanya ke orang ini dia juga cuma tahu setengah-setengah, mungkin kasih taunya agak gimana gitu. Aksara Jawa di Instagram sering banget cuma bisa nulis Hono Coroko Dato Solo terus selesai. Nulis nama sendiri agak salah-salah gitu-gitu. Iya. Jadi sangat surface agak cetek gitu kadang-kadang. Iya. Penerapan. Tapi yang menarik yang kamu lakukan di Instagram kamu adalah mencoba untuk apa istilahnya ya, memblend aksara Jawa itu dengan merek-merek atau judul-judul film malah ya. Oh, iya. Gimana? Enggak, kenapa terus? Iya, maksudnya kenapa? Kan kita generasi kita terutama sering yang melihat kan? Kalau ya itu benar. Kan generasi kita ya betul itu. Yang itu. Woi. Halo, bye. Agak putus. Tes. Nah, kan ya seperti tadi aku bilang generasi kita kan kayak sangat terkesima dengan hiragana, katakana, hangul sekarang Korea gitu kan. Dan ternyata emang Indonesia juga sebenarnya bisa digituin gitu. Malah banyak bentuk atau malah banyak jenis yang bisa digituin dari Indonesia daripada Jepang atau Korea ya. Gitu. Terus ada cerita lagi nggak tentang aksara ini yang menurut kamu menarik setelah 8 tahun mengulik? Aksara apa? Karena setiap aksara ceritanya beda. Pilih aksaranya, aku nggak bisa. Oke. Kalau gitu gini deh. Ya. Kalau gitu kamu yang milih. Menurut kamu aksara apa yang paling begitu kamu kulik tuh yang ternyata gini ya, ternyata tuh keren banget nih aksara nih gitu. Aku pribadi emang sering ngerjainnya Jawa, tapi karena sering nemu referensinya Jawa. Kebetulan aku kan nggak berani bikin apa-apa kalau nggak nemu referensinya atau naskah aslinya. Jawa itu paling banyak, jadi aku lebih bisa banyak cerita soal Jawa. Yang lainnya pengen didalemin, tapi seringkali belum ketemu aja materinya yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya Bali. Kalau misalnya nih aku gitu misalnya tertarik untuk mendalami lebih lanjut atau pengen tahu tentang aksara itu, di mana pertama kali kita harus cari? Karena seperti yang kamu bilang kemarin di Wikipedia sebelum kamu benerin yang lontara itu kan agak berantakan gitu. Terus kayaknya di toko buku juga kalau misalnya mau nyari tentang aksara Nusantara juga susah gitu kan. Cuma ada beberapa buku yang bagus dan seringkali buku coffee book table yang agak mahal gitu. Aku sih dulu pinjam di perpustakaan. Itu dia. Dan biasanya import gitu kan. Kira-kira kalau misalnya orang tertarik pengen tahu aksara Jawa tuh misalnya historinya gimana, terus cara pemakaiannya supaya bisa digunakan, bukan digunakan sih, supaya bisa dipraktikkan gimana gitu-gitu, ada nggak tips atau caranya? Atau gimana harus mencari referensi
untuk yang newbie lah gitu kasarnya? Susah itu karena tadi nyebar banget di mana-mana. Jadi berserakan di mana-mana, harus rajin nyarinya. Berserakan banget di mana-mana. Seperti ini ya, seperti referensi budaya Indonesia pada umumnya ya. Iya, berserakan di mana-mana. Tapi mungkin yang satu saran yang menurut aku lumayan berguna untuk kayak kata Mas Nubi itu, jangan terpaku dengan tabel, karena seringkali orang pada nyarinya tabel doang. Oh iya. Tabel itu kan ngambil aksara dari halaman, terus dia jejerin rapi sebelah kanan kiri. Nah itu seringkali orang lihat tabel itu pas disuruh nulis aslinya, jadi aneh banget proporsi. Jadi tahu antar individu, tapi pas ketemu kayak gimana itu seringkali jadi aneh, karena nggak pernah lihat naskah aslinya. Oh. Jadi banyak, udah lumayan banyak kayak British Library, aku terutama sering pakai itu naskah online digital. Jadi satu naskah di scan, foto high res, terus bisa dipantengin satu-satu. Nah kalau misalnya kita, kalau aku, aksara itu harus tahu native environment-nya. Pas dalam konteks aslinya, aksara Batak di masyarakat Batak itu dipakai dalam kayak gimana. Jadi pemakai aslinya itu dulu bentuknya kayak gimana. Kayak misalnya lontar begini. Orang Bali itu nulis di lembaran pendek yang cuma muat 4-5 baris, kebanyakan 4. Jadi mereka teksnya itu formatnya paling bagus horizontal. Karena native-nya horizontal. Dan tadi juga karena dia di kerik, bukan ditulis pakai tinta, bentuknya cenderung membulat-bulat. Jadi sampai sekarang, karena kalau misalnya nulisnya terlalu tegak lurus, nanti lontarnya itu bisa gampang patah atau sobek gitu. Jadi sampai sekarang orang Bali kalau aku nunjukin tulisanku itu biasanya ini tulisannya kurang bulat-bulat, kamu agak Jawa, karena aku kan emang agak Jawa tulisannya. Jadi media tulis, tradisi, dan apanya itu mempengaruhi bentuk dan estetika aksaranya, berpengaruh. Dan orang seringkali karena nggak pernah lihat naskahnya itu, jadi nggak ada pijakan. Mereka lihat tabelnya nggak jelas mana. Terus jadi nggak tahu parameternya, mana aksara yang pakem, mana aksara yang digubah, mana yang dekoratif, mana yang standar tulisan gitu-gitu. Jadi nggak ada pasaknya yang jadi referensi gitu. Jadi kalau bisa selalu cari gambar naskah asli dan berangkat dari situ. Tabel itu jadi company, jadi teman untuk ngebantu itu, tapi jangan jadi satu-satunya sumber, karena tabel itu bisa jadi misleading kalau nggak pernah lihat teks aslinya. Iya. Tabel kan sering nggak bilang kalau aksara Jawa sama aksara Bali itu nggak ada spasi antar kata. Atau semua aksara Nusantara lainnya juga nggak ada spasi antar kata. Jadi memang misalnya kayak di lontar tadi gitu, panjang aja gitu ya? Iya. Sama kayak Jepang sama Cina kan juga nggak ada spasi antar kata. Iya sih. Iya. Jadi sekarang kalau aku dikasih lihat teks Jawa terus habis itu ada spasinya, ini nggak native, nggak tradisi lokal gitu. Terus orang sering tadi kayak Mas, tapi bukannya jadi agak susah bacanya? Enggak, itu masalah kebiasaan. Karena orang Cina sama Jepang sampai sekarang juga teksnya nggak ada spasi, mereka sans saja. Bisa aja ya. Udah biasa. Ya karena terbiasa itu dari dulu juga mereka bacanya gitu ya. Karena kita kebiasa juga lebih biasa dengan huruf Latin, jadi udah terbiasa dari gitu ya. Iya. Kadang-kadang banyak yang kayak, mari kita sederhanakan aksara agar mudah diajarkan. Tapi kayak, fair nggak sih kalau menyederhanakan aksara ke orang yang emang nggak terbiasa? Biasain aja dulu, nanti mungkin baru ketahuan mana yang bisa disediain, mana yang udah karakter sejatinya gitu. Jadi seringkali banyak skema yang mau menyederhanakan banget, tapi jadinya kayak orang tetap nggak belajar anyway, dan makin jauh sama tradisi asli. Esensinya jadi hilang nggak sih kalau misalnya disederhanakan gitu?
Kalau berlebihan ya, ada yang masih bisa tergantung konteks gitu. Tapi ya harus peka aja gitu, karena again kita itu jadinya mengulik benda yang masyarakat udah nggak pakai lagi gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk diajarkan aksara untuk lebih dekat dengan nenek moyang, terus biar gampang diajar, kita sederhanain banget, jadi jauh pisan sama naskah asli kan, jadi nggak dekat sama nenek moyang juga. Jadi konsep awalnya mau aku apa nih? Nah, nih kan si Zoom ini kan maksimal 40 nih, 40 menit nih. Terlagi kelar. 8 menit lagi. Satu pertanyaan lagi. Apa yang harus sebaiknya dilakukan supaya kita terbiasa lagi atau kita paling nggak tahu lah tentang aksara yang ada di Nusantara? Banyak baca. Banyak baca sama banyak cari di internetnya, harus rajin. Cari di internetnya harus rajin. Cari pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Aku biasanya 3 itu. Belanda ya? Itu kenapa Belanda? Ya. Kenapa tuh? Ya karena Belanda yang jajah kita juga sih ya. Tapi kayak kayak aksara lontara deh gitu. Kenapa malah kayak yang naskah Lagaligo itu aslinya ada di Leiden gitu misalnya? Oh, naskah yang lumayan lengkapnya ada di Leiden. Kenapa malah mereka yang merasa ini salah satu mungkin salah satu warisan yang berharga gitu daripada kita yang punya sendiri. Karena aku juga baru tahu kayak aksara lontara itu setelah aku baca-baca tentang Lagaligo gitu. Ternyata aksara lontara juga ternyata keren gitu. Kalau dulu konteksnya sih orang masyarakat Makassar sendiri itu udah confident dengan Lagaligo, mereka merasa nggak perlu tulis edisi lengkapnya. Jadi ketika BF Mates ke itu, dia kan aku pengen punya satu edisi yang lengkap dong, terus yowes ditulisin. Kita budayanya kan banyak sekali yang sastra lisan, merasa nggak perlu ditulisin karena orang udah pada tahu, nggak usah ditulis lengkap-lengkap. Jadi ketika kejadian yang tidak mengenakan kayak Perang Dunia II atau apa-apa dan ternyata penutur aslinya banyak yang hilang, ternyata yang masih nyimpen versi lengkapnya orang Eropa, karena orang Eropa dulu minta versi lengkapnya gitu. Sesimpel itu ya sebenarnya ya. Karena kalau aku sih itu menurutku. Mungkin ahli etnografi bisa kasih jawaban yang lebih panjang lebar dan lengkap. Kalau aku lihat kasus gitu ya sering kali gitu, karena tradisi kayak orang Bali atau orang Jawa itu kan banyak yang pengetahuannya itu dituturkan lisan. Mereka merasa nggak perlu tulis lengkap, cuma sepotong-potong doang. Tapi orang-orang Eropa, Belanda waktu itu yang datang, mereka seringkali mau publish buku dan nggak terima kalau nggak lengkap. Mau versi lengkapnya saya mau jadi rujukan yowes gitu. Jadi terus penulisnya yowes saya tulis ini yang lengkap gitu. Terus ketika zaman bergulir ternyata penutur aslinya banyak yang udah lupa juga atau berubah. Orang Eropa punya hak yang ditulis sama orang kita dulu juga. Nggak terbiasa nulis lengkap aja sih kayaknya. Iya. Atau jangan-jangan itu juga karena alasan kenapa Lagaligo yang harusnya jadi epos terpanjang atau terpanjang di dunia ya, itu mencar nggak tahu kemana gitu. Karena emang tulisnya sebagian gitu. Jadi yang selamat atau yang ada hanya ya itu aja gitu, nggak ada dari bab 1 misalnya bab 1 sampai bab akhir gitu. Iya. Sebenarnya itu tradisi di Asia itu tradisi yang lumrah sih, sama kayak nggak ada pentas pewayangan Jawa yang Ramayana dari awal sampai akhir, biasanya cuplikan doang. Iya. Ya kayak di Uluwatu juga ya kan cuma Hanoman dari Hanoman mana sampai Hanoman Obong kan gitu kan. Habis itu
nggak ada lagi gitu. Iya. Di India sama Cina juga teks-teks tuanya seringkali begitu. Teks-teks Bharatayuda atau kayak cerita-cerita Buddha itu seringkali sepotong-potong doang karena ceritanya itu digunakan dalam tradisi lisan untuk pelajaran moral atau diambil hikmahnya. Nggak perlu versi lengkapnya emang, perlunya episode-episode tertentu untuk make a point gitu seringkali tradisi timur. Iya. Menarik. Cuplikan-cuplikan itu karena dia nggak terkekang dalam satu grand, seringkali bisa dikreatifkan justru sama penuturnya. Jadi ini beda approach aja sih orang Eropa. Jadi bebas menginterpretasi sendiri gitu ya. Justru kalau teksnya itu nggak fix, itu seringkali bisa disesuaikan moralnya itu dipetik sesuai kebutuhan. Itu ada negatifnya juga sih. Tapi misalnya Lagaligo itu kan zaman dulu ceritanya misalnya tentang moralnya tentang X. Terus misalnya kalau sekarang bisa dihubungin dengan kemandirian soal coronavirus gitu misalnya kan bisa aja kayak gitu. Iya. Jadi beda approach aja sih kalau orang Eropa zaman dulu itu basisnya tekstual approach. Kalau di Timur itu di Asia itu seringkali oral approach yang menganggap teks itu open ended. Ujungnya itu belum block fix gitu, masih terbuka. Makanya seringkali nggak lengkap. Iya. Menarik sekali ini perbincangannya. Tapi sayang kayaknya udah tinggal semenit lagi nih, Bay. Nah, astaga. Kalau misalnya orang-orang pengen tahu apa yang sudah kamu buat atau apa situs-situs apa yang kamu bikin untuk supaya orang tertarik dengan Aksara Nusantara, di mana aja? Di IG-ku by Abai, by.abai. Di Behansku, Behance itu apa ya Behansku? Lihat aja di IG ada kok. Oke. Utamanya di IG aja. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan soal aksara, aku juga biasanya jawab DM. Kalau sempat, insya Allah. Oke deh, kalau gitu. Thank you. Kalau ada yang minta link atau PDF gitu, biasanya aku kasih. Siap. Thank you ya, Pak. Sudah ngobrol-ngobrol. Ini saya pengen lanjut lagi, tapi kayaknya sudah waktunya udah 40 menit, jadi harus berhenti di sini. Oke. Thank you, Pak. Udah itu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ya, kasih.